Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluqani yuhibbuhumullah. Khuluqani utawi akhlak luru, pekerti luru, iku yuhibbu demen huma ing khuluqani sinten Allahu Gusti Allah. Ada dua akhlak yang dicintai oleh Gusti Allah. Wa khuluqani lan utawi pekerti loro, ada dua pekerti, dua perbuatan. Ya bughidu kang sengit benci huma ing khuluqani sinten Allahu Gusti Allah. Ada dua hal yang disukai Allah dan ada lagi dua hal yang dibenci oleh Gusti Allah. Fa amal ladzani ana buntai perkara luru yuhibbu makang demen huma ing alladzani sinten Allah Gusti Allah iku fasakhau mongko luman. Dermawan, sikap loman itu disukai oleh Gusti Allah ya. Jadilah orang dermawan, suka memberi, suka menolong. Wasyaja'atulan kendel, berani. Sifat berani itu juga disukai oleh Allah. Berani dalam kebenaran, bukan berani ngawur ya. Yang dimaksud berani yang dimaksud berani di dalam melakukan kebaikan atau berani dalam menegakkan kebenaran. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini yang harus ada: dermawan, murah hati, dan berani. Nah, supaya bisa dermawan ya dilatih. Manusia ini kan pada pokoknya itu pelit ya. Bayi lahir tangannya gegem, baru kalau mati lepas. Nah, supaya bisa dermawan ya harus dilatih. Dilatih mau berbagi, berlatih mau memberi, dilatih ada kepekaan sosial. Santri-santri sejak di pondok harus berlatih gimana kamu bisa membantu temanmu walaupun tidak dengan uang ya. Membantu pekerjaannya, membantu kesulitannya, apalagi bisa membantu dengan uang. Sifat dermawan itu disukai oleh Gusti Allah. Dermawan dan pemberani. Jangan jadi penakut ya. Berani dalam kebaikan. Wa amal ladzani ana pun te perkara loro ya begitu kang sengit huma ing alladzani sinten Allah Gusti Allah iku fasuul khulqi olone pekerti wal bakhilu wal bukhlu lan bakhil. Jadi sikap yang tidak disukai Allah itu suul khuluq, pekerti yang jelek, watak yang jelek, ngamuan, nesuan, misuan ya. Watak-watak yang jelek, pembenci, pendengki, mengadu domba, itu watak yang tidak disukai Allah. Yang kedua bakhil, medit ya. Jangan jadi pelit ya. Toh apa yang kita miliki itu pemberian dari Gusti Allah. Jadi kita harus berbagi. Alhamdulillah pesantren kita ini, pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang Malang ini, sejak dulu tidak pernah kita nolak santri gara-gara tidak punya uang. Kita selalu berusaha membantu. Jadi kalau kita bisa lakukan ya. Saya sejak dulu santri di pondok ini, bahkan saya ini seringnya malah dihapusi ya mbak-mbak. Di pondok minta gratis. Setelah tamat kuliah bayar mampu. Tapi kalau di pondok minta
gratis. Nah ini golongan wong al-medit. Berkali-kali saya ini di pondok ini anak minta mondok gratis, minta mondok ndak bayar. Udah oke. Saya ndak pernah nolak. Sejak dulu di pondok kita ini orang bilang ndak mampu, monggo. Orang nggak kuat bayar, monggo. Herannya setelah tamat kok bisa kuliah? Itu yang saya pikir. Lalu mondok kok nggak mampu, lalu kuliah kok mendadak mampu. Nah, berarti dia itu pelit, ke pondok maunya gratis. Tapi kalau kuliah, kemarin ada datang 3-4 orang. Saya tanya, kamu kuliah di mana? Di Anu. Berapa bayarnya? 3,5 juta. Kamu 7 juta. Tak pikir lagi biar mondok gratis, boleh kuliah 7 juta mampu. Oh medit. Kita ini sebetulnya untuk apa sih medit? Wong pondok ini bukan bisnis. Kita ini apapun yang ada kita berikan. Pesantren kita tidak pernah nolak. Siapapun mau mondok monggo. Tidak mampu kita nggak pernah nolak. Tapi mbok yo ojo ngapusi gitu. Kalau memang nggak mampu kita bantu ya. Pesantren kita ini selalu siap membantu anak-anak yang kurang mampu. Tapi jangan jadi pelit. Wa idza arada lana nalikane ngarepaken sinten Allah bi abdin kelawan kawula khairan ing kebagusan. Kalau orang itu dikehendaki jadi orang baik, istamalahu mongkon dadekaken nglakokaken sapa Allahu ing man fi qadha'i hawaijin nasi ing dalem nekani pira-pira kebutuhane menungso. Jadi kalau kita bisa membantu orang lain, bersyukur ya. Saya alhamdulillah ini gak usah dihitung-hitung ya. Berapa orang yang sudah kita bantu, kita tidak perlu berhitung. Biarlah semua dihitung oleh Gusti Allah. Kalau kita bisa menolong orang lain, itu kita harus bersyukur. Biarpun mereka tidak berterima kasih, walaupun mungkin mereka membohongi kita ya. Ya seperti kasus di pondok yang ini sudah sejak dulu saya selalu kalau ada orang nggak mampu saya bantu. Orang tidak bisa biaya, sudah silakan mondok, kita selalu siap menerima. Walaupun ternyata beberapa dari mereka itu sebetulnya mampu, tapi bilang tidak mampu. Ya enggak apa-apa ya. Kita bisa membantu itu bersyukur ya. Jangan gelo, apa gelo? Bahasa Indonesia apa? Gelah. Jangan menyesal berbuat baik ya. Kalau kita bisa membantu orang lain, bersyukurlah bahwa kita telah menjadi agen kebaikan dari Gusti Allah. Berarti Allah menghendaki kita jadi orang baik. Kalau Allah menghendaki seorang jadi baik, maka Allah jadikan dia sebagai tempat memberi kebutuhan orang. Nah, jadi kalau kita hari ini kita beri beasiswa lazis, kita beri beasiswa tahfidz, kita lakukan dengan senang hati. Apapun yang kita beri pasti dihitung oleh Gusti Allah. Jangan merasa hilang. Itu kehormatan. Bisa menolong orang lain adalah satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat baik ini untung ya. Jadi jangan nyesel walaupun kita berbuat baik pada orang yang tidak baik. Karena apa? Kita mau berbuat baik berarti kita sudah dapat pertolongan dari Gusti Allah. Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar. Selanjutnya khalaqon dadiaken sinten Allah Gusti Allah Adama ing Nabi Adam ala suratihi ing atase rupane Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dalam bentuknya ya, yang dikehendaki oleh Allah. Tuluhu utawi dhuwure Nabi Adam iku situ nasuida apane dhira'an dhira'i. Jadi tinggi Nabi Adam kira-kira 60 dhira'. Satu dhira' itu lebih dari setengah meter ya, satu dhira' itu 50 sekian senti. Jadi kalau taruhlah 50 senti aja,
Kalau 60 dhira berarti berapa meter? 30 meter. Tingginya 30 meter Nabi Adam ya. Ya makanya tambah nyusut saya karek 1,5 meter. Sudah mengalami penyusutan. Nabi Adam dulu tingginya 60 dhira. Kalau 1 dhira itu kita ambil tengah 50 cm, berarti tingginya kira-kira 30 meter. Tinggi sekali ya. Dan kita ini keturunan Nabi Adam. Kalau orang lain mungkin ada yang keturunan kera. Darwin itu keturunan kera. Kalau kita enggak. Kita tidak ikut teorinya Darwin. Kita keturunan Nabi Adam. Adapun Darwin keturunan kera, ya silahkan. Lah buktinya kera di kebun binatang kok enggak jadi manusia gitu. Kok enggak berubah. Kita ini keturunan Nabi Adam. Nabi Adam tingginya 60 dhira, 30 meter minimal. Falamma khalaqa semangsane ndadekaken sinna Allahu ing Adam, qala dawu sapa Allah idhab budalo sira fasallim mongko uluk salamu sira ala ulaikan nafari ing atase mengkono golongan minal malaikati saking pira-pira malaikat ya. Wahum utai mengkono nafar minal malaikati saking pira-pira malaikat jurusun pira-pira kang lungguh. Jadi Nabi Adam disuruh mengucapkan salam kepada malaikat. Fastami mongko ngrungu sira mak ing perkara yuhayyunaka kang ngerubung menghormat tahiyat itu lah, menghormat wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu di tahiyat ngurungokno sira ma ing perkara yuhayyuna kang padha mengucapkan selamat cara bahasa Indonesia, cara bahasa Jawa kuno paring rerubuh memberi penghormatan sinten malaikat ka ing sira. Fa innaha sudune mengkono-mengkono tahiyat iku tahiyyatuka penghormatan maring sira wa tahiyyatu dzurriyyatika lan tahiyat penghormatan maring anak putu sira. Faqala moko dawuh sinten Nabi Adam assalamu alaikum ing lafaz assalamu alaikum. Nabi Adam mengucap salam pada malaikat assalamualaikum. Faqalu mongko jawab sapa malaikat assalamu alayka wa rahmatullah. Assalam udah selamatan iku alaika sira Adam wa rahmatullahi lan rahmat Allah. Fazaduhu mongko nambahi sapa malaikat ing Nabi Adam wa rahmatullahi ing lafaz wa rahmatullah. Jadi membalas salam dengan yang lebih baik. Allah merintahkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diucap salam, jawab dengan yang lebih baik atau minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau bisa lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan yang lebih baik. Fakuluman mongko te sekabehane wong yadkhulu kang mlebu sapa man ing swarga, yakni ngarepno Nabi al jannata ing swarga iku ala surati Adam ing atase rupane Nabi Adam ya. Maksudnya nanti orang yang masuk surga itu tinggi-tinggi begitu, kira-kira 30 meter, telolor dhuwur. Kita aja sekarang 2 meter udah tinggi sekali. Kayak 30 meter. Bayang loh. Iki piro dhuwure tembok. Ini kira-kira 4,5 meter. Berarti tembus ini. Tingkat telu 4 kali 3 berapa? Di gedung ini lantai 3 pun si oleh separuh nih. Wah, dhuwur. 30 meter kira-kira begitu. Jadi orang dahulu, orang nanti besok itu tinggi-tinggi seperti Nabi Adam. Fituli iku ing dalam dhuwure mengkunuman situ naute swida apa nidhiraan dhirai.
Jadi nanti semua orang ini zaman masuk surga, muka-muka kita semua masuk surga. Tingginya nanti 60 zira, kira-kira 30 meter. Falam yazal mongko ora leren-leren sopo al khalqu makhluk iku yang kususudo sopo makhluk ba'dahu sausi Nabi Adam hatal ana sehingga saiki ya. Manusia ini nyusut terus tambah ndek. Nabi Adam dulu tingginya kira-kira 30 meter. Terus tambah turun. Saiki tambah ndek. Suwi-suwi kada 1 meter. Rawahu Syaikhan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqan dadiaken sinten Allahu Gusti Allah at-turbata ing debu bumi maksudnya yaumas sabti ing dalam dino Sabtu. Bumi ini diciptakan pada hari Sabtu. Wa khalaqalan dadekno sapa Allah fiha ing dalam ard turbah al-jibala ing pira-pira gunung yaumal ahadi ing dalam dino Ahad. Jadi ini sejarah penciptaan. Bumi diciptakan hari Sabtu. Gunung diciptakan pada hari Ahad, hari Minggu nih. Wa khalaqalan dadekno sapa Allah asy-syajara ing wit-witan yaumal isnaini dalam dino Senin. Jadi begitu prosesnya seperti itu bertahap ya. Wa khalaqalan dadekno sapa Allah al-makruha ing perkara kang den sengiti yaumas sulasai ing dalam dino Selasa. Jadi Allah itu jadikan bumi, langit itu bertahap ya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Jadi yaumain 2 hari itu bumi dan gunung-gunung tadi. Hari Senin menciptakan tanaman. Hari Selasa menciptakan sesuatu yang tidak disukai, al-makruh. Wa khalaqan lan dadiaken sinten Allah an-nura ing cahaya yaumal arbi'i ing dalem dino Rebu. Cahaya diciptakan pada hari Rebu. Wa basa lan gelar sapa Allah fiha ing dalem yaumul arbi'a ad-dawaba ing kegeremetan makhluk hidup binatang-binatang. Yaumal khamisi ing dalem dina Khamis. Wa khalaqalan dadi akan sinten Allah Adam ing Nabi Adam ba'dal asri ing dalem waktu sausi asar min yaumil jum'ati saking dina Jumat. Fi akhiril khalqi ing dalam akhire kejadian. Jadi penciptaan itu dimulai pada hari Sabtu. Makanya seminggu itu hari pertama itu Sabtu, bukan Ahad, Sabtu. Kalau melihat dari rumus ini, Allah menciptakan mulai hari Sabtu. Penciptaan terakhir hari Jumat setelah asar itu menciptakan Nabi Adam. Min saatil Jum'ati sangi fi akhiri saatin in dalam akhir mongso. Min saatil Jum'ati sangi pira-pira mangsani dina Jumat fi main dalam waktu bainal asri antara asar ilal laili saking wengi. Ya. Jadi ini hadis riwayat Imam Ahmad. Proses penciptaan langit bumi ya mulai hari Sabtu ya. Berarti minggu itu, 1 minggu itu mulainya harusnya Sabtu ya. Sabtu Allah menciptakan bumi. Hari Minggu Allah menciptakan gunung-gunung. Hari Senin Allah menciptakan pohon. Hari Rabu Allah menciptakan
barang-barang yang tidak disukai. Golongan ini sesuatu yang membahayakan. Hari Rebu Allah menciptakan cahaya. Makanya orang mondok biasa dimulai hari Rebu. Biasanya orang mondok itu hari Rebu dimulai, atau hari Minggu, hari Ahad. Orang kerja biasa dimulai hari Ahad, karena hari Ahad itu hari penciptaan gunung-gunung. Supaya seperti gunung tangguh. Biasanya mondok juga begitu. Mulai kalau enggak Rebu hari Ahad, karena Ahad itu hari penciptaan gunung-gunung, Rebu hari penciptaan cahaya. Kamis Allah menciptakan ini makhluk-makhluk hidup, apa itu, geremet-geremetan, serangga-serangga. Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Ini ceritanya begitu. Rawahu Ahmad. Selanjutnya khamsun bi khamsin. Khamsun ana perkara 5 iku bi khamsin den wales kelan perkara 5. Nah, ada 5 hal kalau terjadi akan terjadi 5 hal. Jadi ini sebab akibat. 5 hal ini kalau terjadi akan terjadi 5 hal yang lain, ya. Pertama, mana qadha qaumun, mana qadha orang rusak sapa qaumun kaum al ahda ing janji. Maksudnya janji antara dia dengan Allah, janji untuk berbuat baik atau janji sesama kaumnya, ya. Perjanjian perdamaian. Al ahda ing janji illa sulita angin den kuasa akan alihim ingat si kaum sop aduhum musuni mengkuno kaum. Kalau sebuah kaum itu melanggar perjanjian, ya seperti kalau kita ini negeri Indonesia ini kan sudah konstitusi Pancasila, konstitusi apa ini UUD 45. Kalau kita berpecah-pecah, maka kita akan Allah turunkan musuhnya. Artinya kita akan dihancurkan. Jadi kalau kita ini sudah tidak kompak, maka kita akan dikuasai musuh. Negara-negara yang hari ini hancur itu karena sesama penduduknya tidak rukun, terpecah-pecah. Makanya kita di Republik Indonesia ini harus memegang janji. Ya janji kita kan hidup berbangsa dan bernegara, ya. Ya sudah, ini jangan dirubah. Kalau kita nanti dirubah, satu minta begini, satu minta begini, perang. Kalau sudah perang, kita akan dikuasai oleh orang lain. Yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah, wa ma hakamu lan orang hukumi sapa kaum bi ghairi ma kelan liyane perkara anzala kang nurunaken sinten Allah Gusti Allah illa fasya angin dadi merata fihim ing dalem mengkono kaum opal fakru kemelaratan. Nah, kalau di satu kaum itu tidak menjalankan perintah Allah, akan terjadi kemelaratan, kehidupan yang tidak berkah. Wala dhaharat lan ora pertelo fihim ing dalem kaum opal fakhisyatu penggawe Allah. Maksudnya kalau di sebuah kaum, di sebuah negara ini telah terjadi merajalela maksiat, fahisya ini ada yang menafsiri perzinaan. Nah, kalau di sebuah negara ini sudah darurat prostitusi, ya. Apa prostitusi? Pelacuran nih loh. Sekarang ini kan pelacuran semakin mudah dan murah. Tarifnya turun. Kemarin artis 80 juta, sekarang sudah 20 juta, semakin turun. Pelacuran semakin mudah online. Nah, ini apa? Illa fasa. Kalau terjadi banyak maksiat, illa fasa angin dadi roto fihim ing dalam kaum opal mautu kematian. Ya ada pandemi ini, banyak kematian ini, kata Rasulullah SAW, diakibatkan banyaknya maksiat, banyaknya perzinaan itu. Tempat-tempat perzinaan kan semakin menjamur. Tempat transaksi esek-esek itu loh. Bisnis esek-esek, bisnis lendir. Nah, ini semakin
merajalela ini. Dunia perlendiran. Nah ini yang menyebabkan pandemi ini. Bahaya ini. Wama toffafulan ora podo nyudo sapa kaum, ora nyolong maksudnya al-mikyala ing timbangan ila muniu angin dan cegah sapa kaum annabata ing pira-pira cukulan wa ukhidzulan podo den tatrapi den hukum sapa kaum bisinina kelan pira-pira tahun kepailan paceklik. Terjadinya paceklik itu karena banyak orang yang curang. Kalau orang-orang sudah mencuri timbangan, timbangan kan sudah mulai dikorupsi. Kita ini beli gula 1 kilo kurang 50 gram. Timbangan-timbangan dikorupsi. Kalau sudah rata terjadi banyak korupsi, maka akan sulit tumbuh-tumbuhan. Artinya tanaman-tanaman tidak bagus ya, tidak berkah. Ini mungkin hari ini sudah terjadi ya. Negara kita ini subur luar biasa, tapi impor beras, impor apalagi gula, impor buah. Karena ini mungkin banyak pencurian timbangan atau korupsi itu, sehingga terjadi paceklik. Wala mana ulan orang nyegah sapa kaum az-zakat ing zakat illa hubisa angin den cegah anhum saking mengkono kaum opal kotor udan. Nah, kalau orang-orang ini semakin pelit, tidak mau berzakat, tidak mau berbagi, maka hujan akan sulit. Hujan ini simbol rezeki. Rezeki menjadi sulit kalau orang-orang tidak mau membayar zakat. Jadi zakat itu sesungguhnya memudahkan rezeki. Zakat itu tidak berkurang. Kata Rasulullah SAW, zakat itu tidak mengurangi harta. Mana kosomalu abdin bisadaqah. Sedekah zakat itu tidak mengurangi harta. Walaupun kelihatannya kurang, tapi sesungguhnya tidak. Zakat itu cara wong lanang kayak sunat loh. Anumu disunati loh. Sunat kan dipotong sedikit. Dipotong tapi kan gak tambah cilik, tambah gede, tambah molor, tambah delondeng-delondeng. Kalau nggak dipotong itu nggak berkembang. Jadi disunat itu dikurangi sedikit tapi tambah besar, tambah molor. Nah, zakat itu dikurangi sedikit tapi semakin tumbuh ya. Kalau masyarakat sudah tidak mau berzakat, maka rezeki akan tambah sulit, ekonomi tambah sulit. Jadi solusi ekonomi sulit. Kalau kamu kerja ekonominya kurang lancar, sodakoh. Sodakoh jangan menunggu kaya, karena sodakoh ini pancing. Wong mancing kan perlu ikan. Masuk mancing be tasbih, gak iso. Ya namanya mancing perlu umpan. Lah umpan rezeki itu sodakoh, zakat. Nah, makanya pesantren kita ini menerima lazis. Lazis untuk apa? Zakat ya untuk membantu santri-santri yang kurang mampu. Saya itu kepingin banyak santri yang bisa mondok. Kita ingin semua orang bisa ngaji. Makanya kita selalu umumkan pesantren kita ini, pesantren An-Nur 1 Bulu Lawang Malang ini menerima anak-anak yang mau tahfidz. Kita beri beasiswa ya. Yang membutuhkan beasiswa kita beri. Makanya kita membuat wadah namanya Lazis ini. Karena kita ini melihat banyak di sekitar kita ini orang-orang yang kepingin mondok tapi tidak punya biaya. Nah makanya kita ini berusaha untuk menyalurkan ya. Saya ingin lebih banyak orang yang bisa ngaji. Anak-anak luar kota, luar pulau kita terima ya. Kita ingin pesantren ini sebagai tempat pendidikan yang mudah dan murah untuk semua orang. Makanya kita ingin masyarakat juga ayo daripada diberikan ke lembaga-lembaga yang gak jelas. Lah masa orang Indonesia ini zakatnya dikirim ke mana sana, jauh-jauh ke luar negeri. Lebih baik salurkan di negara kita, di daerah kita.
masih banyak sekitar kita ini orang-orang yang perlu ya, terutama di bidang pendidikan. Masjid-masjid, musola-musola, madrasah-madrasah harus dihidupkan. Sekarang banyak orang bangun masjid tapi kosong karena tidak membangun tempat yang ngisi masjid. Masjid di mana-mana dibangun bagus. Bahkan kadang masjid sih bagus dibongkar maneh. Saya lihat ada masjid di Malang itu, ya masjid sudah bagus dibongkar. Lihat kenapa ini? Diganti marmer. Marmer yang 1 meter harganya 1 juta. Padahal saya pikir untuk apa sih? Masjid itu untuk apa pakai marmer itu? Pakai keramik apa bedanya? Setelah itu dipasangi karpet mahal-mahal. Ini ada masjid saya lihat di Malang itu direnovasi, lantainya diganti marmer. Harganya 1 meter mungkin bisa 2 juta. Bayangkan, untuk apa mahal-mahal? Kalau menurut saya lebih bagus buat bangun madrasah daripada ganti marmer masjid habis 1 miliar. Toh orang sholat di masjid bawa sejadah, toh orang juga diingin pakai karpet. Untuk apa lantai marmer yang mahal? Itu lantai yang marmer gede itu, yang 2 meteran itu 1 meter jatuhnya bisa 2 jutaan. Harusnya lebih penting kita pikirkan siapa yang mau sholat di masjid ya. Jangan sibuk bangun masjid tapi tidak memperhatikan siapa nanti yang akan sholat di masjid. Ya santri. Makanya kalau kita ingin bangun masjid, bangun pesantren. Sebab dari pesantren inilah orang-orang yang akan mengisi masjid. Kalau enggak, fisiknya masjid bagus tapi sing sembayang gak ono. Lihat di kota-kota ini, yang sholat di masjid dibanding dengan jumlah tiangnya, agian tiangnya masjid. Cagai mbek wonge agian cagai. Kan masjid ada cagai-cagai. Cagai 28 sing jamaah mek 7. Kalah karo cagai masjid. Nah ini gerakan ini harus diusung ya. Orang semangat bangun masjid tapi kurang semangat membangun isinya masjid. Isinya masjid itu tidak kurang penting ya. Ya pondok pesantren itu. Makanya kepedulian terhadap pendidikan ini penting ya. Kalau enggak ini diambil agama lain. Agama lain ini sekarang kan kasih beasiswa. Ujung-ujungnya mereka ditarik ke agama mereka. Lah pesantren, madrasah harus dikuatkan supaya jangan sampai kita ini punya masjid tapi tidak ada yang sholat di masjid ya. Nah inilah pentingnya pesantren ya. Muka-muka semuanya ini ahli masjid. Masjid juga penting, tapi pesantren juga tidak kalah penting. Hari ini alhamdulillah kita bangun masjid. Kamu tahu yang di timur rumah itu masjid. Kita bangun masjid 2 lantai. Ya masjid juga kita penting nah, tapi pesantren ini juga penting. Makanya isinya masjid ini ya santri ini ya. Moga-moga semuanya sergap ke masjid ya.